Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Senang rasanya saat pagi ini kembali saya bisa diberi kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan yang bisa menguatkan hati kita, menyegarkan jiwa roh kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu untuk kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat pagi ini Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami bisa ada di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan akan mengurapi setiap kami. Bagi kami yang sudah siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang masih dalam keterbatasan ini untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan sabda Tuhan pada setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini hadir di rumah masing-masing. Tuhan berkati acara suluh pada saat ini supaya boleh memberkati bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, pada saat pagi ini saya diberikan tema yaitu membangun tim kreatif. Sekali lagi, membangun tim kreatif. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu ayat renungan kita pada saat pagi ini, diambil dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala tanah binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Allah menciptakan manusia, Ia mengambil debu tanah lalu membentuk manusia. Dan dari tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia ini, Ia memberikan nafas hidup, ditiupkan kepada manusia, sehingga hiduplah manusia itu. Dan manusia saat itu menjadi serupa dengan Allah dalam ciptaannya. Manusia adalah makhluk yang serupa dan segambar dengan Allah. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya yang diciptakan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia pada hakikatnya dia memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Maka dari itu manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yang paling mulia. Nah, selain itu manusia juga di sana, di dalam pikirannya ada perasaan dan juga kehendak. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia juga memiliki roh, di mana roh ini adalah alat
untuk sarana untuk bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Pada kesempatan pada pagi ini saya akan membatasi pokok pembicaraan kita, renungan kita saat ini tentang kreativitas, seperti tema kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan kreativitas. Di dalam manusia, di dalam diri manusia, Tuhan sudah memberikan kreativitas. Nah, di sini kita bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 27. Saya bacakan Bapak Ibu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Nah, di sana ada kata yang menuliskan menurut gambar Allah. Nah, apa maksudnya di sini? Menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah di sini memiliki arti bahwa manusia memiliki keserupaan dalam aspek moral. Sama seperti Allah juga mempunyai moral. Apa itu? Yaitu kudus. Seperti Allah kudus. Manusia diciptakan pertama kali Adam kudus adanya. Lalu memiliki hikmat, kepandaian, dan juga memiliki hati yang mengasihi Tuhan, serta mempunyai kehendak untuk melakukan yang benar. Tapi keserupaan dalam aspek moral ini ternyata rusak dan tercemar karena dosa manusia sendiri. Oleh sebab itulah Allah merencanakan penebusan dan penyelamatan manusia dari kuasa dosa melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Di sana Allah memulihkan kembali gambar Allah dalam diri manusia yang rusak dan tercemar karena dosa. Di dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Allah telah merencanakan pemulihan gambar Allah dalam diri manusia itu melalui Yesus Kristus, dan di sana bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka gambar Allah akan dipulihkan dalam dirinya. Nah, gambar Allah ini yang saat ini sedang dikerjakan dalam diri manusia, dipulihkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus-Nya kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, maksud dari gambar Allah berikutnya supaya kita mengerti, yaitu bahwa manusia memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Manusia juga memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berkepribadian, ya, memiliki roh, memiliki perasaan, memiliki pikiran, kesadaran diri, dan kuasa atau kehendak untuk memilih. Tidak ada di ciptaan Tuhan yang lain. Dengan demikian, di dalam pikiran manusia telah terdapat juga kreativitas. Di sana dalam pikiran manusia terdapat kreativitas yang diberikan Allah kepada manusia. Kita baca dalam ayat
pembukaan atau nats firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, bagaimana Allah di sana melihat manusia, memberi nama kepada setiap makhluk hidup yang di hadapan manusia untuk diberikan nama-nama. Nah, kreativitas manusia inilah yang Tuhan pada waktu itu diberikan dan dipraktekkan oleh manusia, memberi nama-nama makhluk hidup. Bukan hanya 1, 2, tapi bisa ratusan bahkan lebih ciptaan Tuhan pada waktu itu yang ada di Taman Eden. Manusia memberi nama itu sesuai daya kreativitasnya. Tidak ada yang sama, semua beda, namanya beda-beda. Nah, itulah kreativitas manusia yang pertama kali yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Selain itu, masih di dalam Kejadian juga bukti bahwa manusia itu, di dalam diri manusia ada kreativitas, yaitu tentang Nabi Nuh. Nah, Bapak Ibu tahu tentang cerita Nabi Nuh ini? Nabi yang dipilih Tuhan di dalam masanya pada waktu itu. Orang-orang manusia berdosa, berbuat jahat, namun hanya Nabi Nuh yang hidupnya saleh, hidupnya benar di mata Tuhan. Nah, di sana Tuhan memberi perintah kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera. Mengapa harus membuat bahtera? Karena Tuhan akan hanguskan bumi ini dengan air bah. Tuhan akan melenyapkan orang-orang jahat, orang-orang berdosa dengan air bah. Nah, di sana Tuhan memilih Nabi Nuh dan keluarganya tentunya, beserta binatang, hewan, makhluk hidup yang lain yang dibawa Nabi Nuh ke dalam bahtera. Nah, di sana Nabi Nuh berpikir, berkreatif untuk bisa menciptakan bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Baik ukurannya, ukurannya harus 300 hasta. Lalu lebarnya 50 hasta. Kalau kita buat persamaan dengan ukuran sekarang ini, maka bahtera itu panjangnya sekitar kurang lebih 90 meter panjangnya. Dengan lebarnya kurang lebih 15 sampai 20 meter. Nah, besar sekali Bapak Ibu berarti bahtera waktu itu. Nah, Nabi Nuh diberikan tugas untuk menciptakan, membuat bahtera ini. Dan tentunya bukan 1 hari, 2 hari selesai. Bisa 1 tahun, bisa lebih. Bahtera ini selesai karena begitu besarnya bahtera atau kapal ini. Dan ternyata Nabi Nuh dengan kreativitas yang diberikan oleh Tuhan bisa menyelesaikan bahtera itu tepat pada waktunya sebelum air bah datang. Lalu kalau di dalam kehidupan kita bisa menemukan di sana manusia-manusia yang kreatif dengan hasil karyanya yang luar biasa. Saya di sini mencatat beberapa penemuan-penemuan bidang teknologi yang diciptakan oleh manusia yang kreatif, yang terkenal. Kita bisa mengenal Thomas Alva Edison. Bapak Ibu tahu Thomas Alva Edison ini, dia adalah penemu lampu pijar pada waktu itu, ya. Jadi Thomas Alva Edison ini menemukan lampu pijar pertama kalinya ditemukan. Lalu ada juga Alexander Graham Bell. Nah, siapa dia? Alexander Graham Bell. Dia adalah penemu telepon, penemu telepon. Lalu ada juga
Karl Benz. Siapa dia Karl Benz? Dia adalah penemu mobil. Lalu ada Orville dan Wilbur Wright, atau dikenal dengan Wright bersaudara. Dia adalah penemu pesawat terbang. Nah, itu contoh-contoh Bapak Ibu dalam kehidupan manusia yang mana diberikan kreativitas oleh Tuhan sehingga menciptakan banyak teknologi yang sangat bermanfaat sampai sekarang Bapak Ibu. Teknologi manusia yang diciptakan oleh manusia itu bermanfaat, berguna. Itu karena juga Tuhan yang memberi kreativitas pada manusia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah diberikan kreativitas oleh Tuhan dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka ada tanggung jawab di sana. Ada tanggung jawab, tugas yang harus kita kerjakan berhubung dengan kreativitas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa itu? Yaitu kita harus mengembangkan kreativitas yang sudah diberikan Tuhan itu. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28 ya, di sana dituliskan bahwa Tuhan memerintahkan manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Manusia di sana diperintahkan untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Nah, Tuhan memerintahkan manusia untuk bisa mengembangkan kreativitasnya, untuk bisa menaklukkan bumi, menguasai dan mengelola bumi ini yang sudah diberikan kepada manusia. Nah, di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal yang senada dengan Kejadian 1 ayat 28 ini untuk mengembangkan kreativitas manusia, saya ambil dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, di sana dalam cerita ini yang berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, Allah berpesan bahwa setiap orang yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan itu harus dikembangkan. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Tuhan berpesan supaya talenta itu dikembangkan. Talenta di sini berbicara tentang segala kemampuan. Termasuk di sana kemampuan ini kreativitas. Lalu waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap orang diberikan talenta, masing-masing diberikan talenta oleh Tuhan untuk dikembangkan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu, tanggung jawab kita sehubungan dengan kreativitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, lalu bagaimana cara kita mengembangkan daya kreativitas yang sudah Tuhan berikan pada kita? Nah, saya hanya membatasi 3 hal di sini cara untuk mengembangkan kreativitas manusia. Yang pertama, kita harus menghargai orang lain yang memiliki kreativitas yang berbeda dengan diri kita. Nah, di dalam Matius 25 ayat 15, nanti bisa dibaca di rumah ya, bahwa di sana Tuhan memberikan tadi talenta masing-masing berbeda-beda, tidak sama Tuhan berikan. Jadi setiap orang diberikan talenta, kemampuan, kreativitas itu berbeda-beda. Ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 ya. Nah, di situ kita harus menghargai kreativitas yang diberikan Tuhan pada orang lain. Tuhan juga memberikan kreativitas kepada kita. Nah, kita harus menghargai
kita harus menerima kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kita kembangkan, Bapak Ibu. Jangan seperti orang yang diceritakan dalam perumpamaan talenta ini, yang mendapat 1 talenta, dia malah mengubur talenta itu, menyimpannya, tidak dikembangkan, dipendam talentanya. Jangan sampai seperti orang yang menerima 1 talenta. Kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri. Kita harus menghargai mereka yang punya kreativitas lebih, kita hargai. Atau orang yang lain yang punya kreativitas di bawah kita juga menghargai. Jangan kita meremehkan kreativitas orang lain. Jangan kita merendahkan kreativitas dari orang lain. Mari kita hargai mereka, supaya mereka juga bisa berkembang dalam kreativitasnya. Yang kedua, cara kita mengembangkan kreativitas manusia, yaitu jangan bermalas-malasan untuk mengembangkan kreativitasmu. Di dalam Matius 25 ayat 26, ya, masih dalam cerita tentang perumpamaan talenta, di sana orang yang menerima 1 talenta mendapat peringatan, teguran dari Tuhan. Ya, di sana dikatakan, "Hei hamba yang malas dan jahat." Tuhan sampai berkata demikian. Berarti Tuhan tidak suka terhadap orang yang malas dalam mengembangkan kreativitasnya. Ketika Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, maka kita harus rajin untuk mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan ini sebagai rasa tanggung jawab kita pada Tuhan. Kemudian yang ketiga, cara kita mengembangkan daya kreativitas manusia adalah memiliki semangat yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru. Itu saya ambil dalam Kejadian 2 ayat 19, nats kita pada saat pagi ini ya, bahwa Tuhan Allah di sana memberikan kesempatan pada Adam untuk memberi nama kepada makhluk-makhluk hidup yang ada di Taman Eden pada waktu itu. Nah, Adam semangat di dalam memberi nama, tugas yang baru ini. Ya, dia tidak hanya mengelola Taman Eden, dia tidak hanya mengatur, ya, mengembangkan Taman Eden yang pada waktu diberikan Tuhan kepada manusia, tapi Tuhan memberikan tugas baru, yaitu memberi nama kepada makhluk-makhluk hidup pada saat itu. Dan ternyata manusia menyelesaikan dengan benar. Manusia menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan itu. Adam sudah memberikan nama-nama makhluk hidup yang sampai saat ini kita bisa lihat ya, ada nama-nama masing-masing hewan, binatang, ya, tumbuhan juga. Itu juga berasal dari Adam, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dengan semangat dia bisa mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan, sehingga dia bisa diberikan pujian oleh Tuhan. Nah, seperti juga kita, ketika kita diberikan tugas baru atau kita diberikan tanggung jawab yang baru, maka kita jangan sungkan-sungkan untuk belajar pada orang lain juga, atau kita mempelajari dengan sendiri dari teknologi yang sekarang ini ada, misalnya Google. Nah, di sana banyak sekali pengetahuan baru kita bisa dapatkan. Nah, marilah semangat dalam kita belajar hal-hal yang baru untuk bisa mengembangkan kreativitas kita. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki daya kreativitas yang tinggi, maka kita harus bangga ya, bahwa setiap kita manusia adalah manusia yang kreatif. Semuanya manusia adalah kreatif adanya. Nah,
Sebagai rasa syukur kita kepada Allah ini, menghargai kreativitas dari Allah ini, maka kita harus mengembangkan kreativitas itu melalui menghargai perbedaan kreativitas orang lain, tidak bermalas-malasan, dan memiliki semangat yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan suluh kita pada pagi hari ini tentang membangun tim kreatif. Tentunya harapannya lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa membangun, mengembangkan kreativitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selama masih ada waktu, mari kita kembangkan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan doa untuk renungan kita pada saat ini, dan juga kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada saat pagi ini. Kami telah belajar untuk kami bisa mengerti, memahami bagaimana Tuhan sudah memberikan kreativitas itu kepada kami, dan ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan untuk mengembangkan kreativitas tersebut ya Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar, menyaksikan juga program suluh ini, dan berkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati keluarga mereka senantiasa boleh Engkau jadikan alat-Mu yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, keluarga demi keluarga yang sedang menyaksikan dan mendengar program suluh ini, Tuhan menolong tepat pada waktunya dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia dan kota kami Salatiga yang masih terus bergumul dalam masa-masa pandemi corona ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan kota kami. Kiranya Tuhan akan memimpin langkah mereka, menuntun mereka supaya bisa menuntaskan masalah COVID-19 ini, sehingga kami masyarakat yang ada di negara ini bisa terbebas dari virus corona. Berikan kesehatan juga pada kami ya Tuhan selama pandemi ini. Juga Tuhan tolong berkati yang sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar virus corona. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, sembuhkan mereka yang saat ini sedang terpapar virus corona. Juga tim dokter, perawat, tim medis yang ada, Kau berkati mereka Tuhan dalam bekerja untuk kesembuhan para pasien virus corona. Kau lindungi mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kiranya Tuhan berkati kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau senantiasa melindungi, menjaga kami ya Tuhan. Ketemukan pada program-program suluh yang akan datang, kami bisa belajar firman-Mu kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan renungan kita pada pagi ini, yang memberkati kita. Dan saya terus tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kita tentang protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita lakukan bersama-sama. Kita lakukan, kita patuhi bersama-sama supaya kita terhindar dari virus corona. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.